Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Pada perdagangan hari ini 5 Desember 2024, IHSG ditutup melemah. Meskipun begitu, tetap ada saham-saham yang menguat. Lalu mari kita bahas di video ini beberapa saham menguat ini kira-kira bagaimana potensinya untuk esok perdagangan 6 Desember 2024. Inilah IHSG kita pada perdagangan hari ini melemah sesuai dengan pembahasan kita di video sebelumnya bahwa kemungkinan IHSG akan terkoreksi dan sempat terkoreksi cukup dalam. Namun akhirnya closingnya di bawah naik melemah 0,18% didorong BBCA yang menguat di akhir sesi. Value transaksi pada perdagangan hari ini 7,8 triliun, foreign sale 2,9 triliun, foreign buy 2,6 triliun. Net foreign sale kembali namun tipis 0,3 triliun. Mari kita lihat saham-saham apa saja yang diakumulasi oleh asing. Net foreign buy BBCA. Ya, BBCA asing ada masuk 169 miliar, ASII 44 miliar, INDF 30 miliar, Excel 22 miliar, BP 20 miliar, terus diakumulasi asing BP. Film 19,2 miliar, Brand 17 miliar. Sempat menguat namun kemudian closingnya bawah turun. ONTR 13 miliar, GGRM 6 miliar, PTRO 6 miliar, PSAB 6 miliar, Bumi 6 miliar. Dan seterusnya. Lalu net foreign sale-nya BBRI 362 miliar, melemah 2,07%, BMRI 188 miliar, BPNI 98 miliar, TLKM 36 miliar, melemah kembali. Kemungkinan akan lanjut terkoreksi ini juga. Avia 17 miliar, Raja 15 miliar, namun menguat. INKP 12 miliar, Saratoga 11 miliar, TIN 9 miliar, KLPF 9 miliar, Pewon, Eces, dan seterusnya. Silahkan dilihat sendiri di aplikasi Stockbit-nya masing-masing. Berarti beberapa net foreign buy bisa dipantau untuk besok, net foreign sale-nya juga bisa dipantau karena ada beberapa yang dekat dengan support. Bisa menjadi menarik. Inilah IHSG kita tertahan di MA 200 sesuai dengan pembahasan kemarin. Kemungkinan akan tertahan di MA 200 lalu terkoreksi. Terkoreksi dengan volume kecil, asing distribusi 359 miliar. Secara teknikal pada perdagangan esok belum ada kepastian apakah IHSG akan lanjut koreksi atau akan menguat. Karena koreksi dari beberapa emiten perbankan juga hari ini sudah cukup dalam, sudah hampir ke supportnya. Namun belum benar-benar disupport, sudah hampir disupport ya. Tinggal BBCA yang cukup kuat. Nah, apakah memang akan terkoreksi kembali? Harapannya kalau terkoreksi hanya sampai ke MA 20 di sekitar level 7.220, 7.200 lah. Mentok sampai 7.200, koreksi ke arah situ lalu kembali menguat. Semoga saja 3 hari perdagangan terakhir cukup sepi. Entah apa yang ditunggu oleh Big Money ya. Sepertinya Big Money menunggu sesuatu, menunggu kepastian karena beberapa waktu terakhir transaksi makin kecil. Pada benar hari ini transaksinya juga cukup kecil, hanya 7 triliunnya. Kemungkinan besok kalau seperti ini masih akan terkoreksi. Kepentok, resist, kemungkinan besok masih akan terkoreksi. Namun koreksinya semoga saja tidak begitu dalam. Mari kita bahas beberapa saham yang menguat pada perdagangan hari ini. Yang pertama, Akra. Penguatan Akra pada perdagangan hari ini 3,54%, closing di 1315. Setelah breakdown dari support 1300 beberapa waktu yang lalu, koreksi kemudian konsolidasi di area bawah, ternyata terlewatkan oleh Joy Trader bahwa konsolidasi dari Akra ini cukup menarik. Ya, cukup menarik konsolidasinya, tertahan di support 1200. Kemudian kemarin menguat, hari ini kembali menguat 3,54%. Selamat bagi sobat trader yang spekulasi buy Akra ketika di harga 1200-an. Pada perdagangan hari ini ada akumulasi besar sehingga membuka peluang bagi Akra untuk mampu melanjutkan penguatannya. Yang distribusi BBNI, YP, AGKK yang akumulasi NAK, BKYU. Saat ini mampu menembus MA 20 yang beberapa waktu yang lalu gagal ditembus.
ada potensi Akra mampu melanjutkan penguatan ke 1350. Beberapa waktu yang lalu sempat menguat, belum mampu kena EMA 20, koreksi, menguat kena EMA 20, koreksi cukup dalam. Lalu 3 hari terakhir volume mulai menguat, mulai bagus, dan perdagangan 5 Desember ini volumenya juga lebih bagus. Volume lebih bagus dan berhasil breakout resisten 1300, berhasil breakout resisten EMA 20 yang kebetulan EMA 20-nya di sekitar resisten psikologis 1300. Jika ada koreksi ke 1300 justru kesempatan untuk buy on weakness. Jika besok masih ramai, ada potensi untuk Akra mampu melanjutkan penguatannya ke 1350. Akra menjadi emiten yang cukup konsisten naik ketika dia sudah naik, ya. Seperti di sini sudah naiknya bisa beberapa hari. Ini juga naik. Maka bisa dipantau untuk Akra yang sudah berhasil breakout EMA 20. Ada potensi untuk melanjutkan penguatannya, tinggal dipantau-pantau saja. Area entry yang bagus di mana? Saat ini last price 1315 cukup bagus karena supportnya di 1300. Belum begitu jauh dari support sehingga masih menarik untuk spekulasi buy di last price dari Akra. Target 1350 semoga bisa tercapai untuk Akra beberapa waktu ke depan. Bagi sobat trader yang kemarin ada tanya terkait Akra dan saat ini sudah ada kenaikan, maka sudah saatnya untuk average down, ya. Atau kemarin sebetulnya sudah saatnya untuk average down. Average down ketika ada momentum, maka itu kesempatan yang pas, bukan average down saat belum ada tanda-tanda akan reversal. Selanjutnya Dewa, pada perdagangan hari ini kembali menguat 3,48%, namun open gap up. Opennya di harga 118, padahal last price di 115. Ya, last price-nya di 115, namun open gap up, sempat menguat sampai ke 123, kemudian di bawah turun. Asing ada masuk 2 miliar, secara bandarmologi ada akumulasi besar. Berhasil breakout 520. Secara teknikal, bandarmologi semuanya mendukung. Tinggal sobat trader masuk di area entry yang pas, karena satu tiknya ini juga cukup terasa, maka jika ada koreksi ke dekat EMA 20 di 113, kesempatan untuk buy on weakness untuk Dharma Hinwa. Yang distribusi MG, YP, ZP, YU yang akumulasi AZ, AK, BB, LG, RF. So, your profit bagi sobat trader sudah spekulasi buy dari harga 103. Kalau sudah di take profit ya tidak apa-apa, nanti kita cari area entry lagi di dekat-dekat 113. Sudah mampu tertahan koreksinya dan ada potensi untuk mampu melanjutkan penguatannya untuk Dewa. RSI stokastik sudah golden cross sehingga ada potensi untuk mampu melanjutkan penguatannya. Untuk perdagangan esok 6 Desember 2024 kemungkinan akan ada koreksi karena tampak seperti ada markup. Namun kalau ada koreksi justru kesempatan untuk spekulasi buy on weakness. Kalau memang ada momentum kembali, ada keramaian kembali, juga bisa dipantau. Volume kemarin lebih besar daripada volume hari ini, sehingga pertanda kenaikannya sudah mulai tertahan, maka lebih baik tidak dikejar harga di last price, dapat diskon, nanti baru kita pantau lagi untuk Dewa. Kemudian DKFT, pada perdagangan hari ini juga menguat, sempat menguat cukup tinggi sampai ke 236. Enjoy profit bagi sobat trader spekulasi buy. Ketika koreksi pada perdagangan hari ini sudah kita buatkan trading plan. Kalau sobat trader memang memantau DKFT karena masuk trading plan dari Joy Trader, harusnya floating profit lumayan, harusnya sudah take profit lumayan karena sempat terkoreksi, berarti dapat diskon. Low-nya di 206. Kalau dapat 208 sudah lumayan. Take profit di 230 sudah lumayan. Kenaikan pada perdagangan hari ini disertai dengan kenaikan yang cukup cepat di sesi kedua. Volume cukup bagus, breakout
volume MA20-nya ya, breakout garis volume MA20 secara bandarmologi namun ada small distribusi. Dan asing ada jualan 738 miliar. Yang distribusi RSCC, AI, AK, yang akumulasi RB, GR, DR, LKK, LG. Secara teknikal saat ini belum mampu menembus MA20 yang ada di level harga 226, 225. Maka DKFT masih ada potensi untuk sideways. Supportnya ada di 204. Support di 204, akan sideways di sekitar 204 sampai ke 224, 226. Jika ada koreksi ke dekat 204, justru kesempatan untuk buy on weakness. Harusnya ini mampu melanjutkan penguatannya, namun memang akan sideways dulu. Akan ada akumulasi dari bandar-bandar ya di harga ini untuk DKFT kemudian mampu melanjutkan penguatannya. Mari kita lihat secara time frame 1 menit. Apakah memang ada distribusi besar di DKFT pada perdagangan hari ini? Ya, ada. Nih. Di jam 11:20. Jam 11:20 sudah ada distribusi besar. Maka kalau sudah ada distribusi besar seperti ini, kemungkinan kecil untuk DKFT mampu melanjutkan penguatannya. Kalau sobat trader tahu ada distribusi besar seperti di jam 11:20, maka lebih baik langsung take profit habis. Kalau tidak siap dibawa turun, lebih baik langsung take profit habis. Volume di jam 11:20 hampir sama dengan volume di 10:33. Volume jualan di jam 10:56 ini sudah menjadi pertanda awal bahwa sudah saatnya untuk take profit ya. Akhirnya di jam 11:20 buangan cukup besar, terkoreksi sampai ke 205. Sempat konsolidasi. Nah, kalau tahu sudah ada distribusi besar di jam 11:20 sini, harusnya ketika naik di sini bisa take profit di 228, 226. Sehingga tidak dibawa turun lagi ke 222. Untuk besok, mari kita pantau lagi jika ada koreksi ya. Baiknya jika ada koreksi kita pantau karena memang sudah ada distribusi besar. Lebih baik kita dapat di harga murah besok. Kalau ada koreksi justru kesempatan buy on weakness, saham uptrend seperti ini. Jika ada koreksi maka justru kesempatan. Silahkan akumulasi pelan-pelan untuk di KFT jika ada koreksi. Dicicil, misalkan koreksi ke 2210, mau beli 1 lot silahkan. Koreksi ke 218 beli 2 lot silahkan. Koreksi ke 2212 beli 1000 lot silahkan. Dicicil saja kalau memang tertarik dengan DKFT yang cukup uptrend saat ini. Selanjutnya mark pada perdagangan hari ini menguat cukup tinggi ke level 1125, menguat 11,39%. Asing ada masuk 2,2 miliar, secara bandarmologi ada akumulasi besar oleh YU, CC, YJ, BK, YB, kemudian distribusi AG, OD, AK, ZP. Secara teknikal sebenarnya cukup menarik. Namun kenaikan mark Dynamics Indonesia ini ada gap up di akhir sesi tampaknya. Mark ya, ada gap up di akhir sesi. Sebelum akhir sesi harganya di 1105, jam 15.49 itu di 1505. Mari kita lihat dengan time frame 1 menit. Nih. Di sini di 1105. Namun kemudian penutupannya diangkat. Nah, kalau gap up di akhir sesi seperti ini, maka pertanda bahwa mark akan terkoreksi dulu di awal sesi esok 6 Desember 2024. Maka bisa kita pantau untuk mark pada perdagangan esok. Jika ada koreksi ke dekat support MA50 di 1060. Atau jika ada koreksi ke 1100 sebenarnya
sudah cukup bagus ya, sudah cukup bagus, bisa spekulasi buy on weakness. Karakter mark di awal sesi akan cukup volatil seperti di perdagangan tanggal 4 November. Koreksi dengan ekor cukup panjang. Ini kalau pasang trailing stop pasti sudah kena ini. Sudah kena, sudah floating loss atau floating profitnya hilang cukup lumayan. Maka pada perdagangan esok jika ada koreksi silakan dipantau. Apalagi jika ada koreksi dalam seperti ini, jangan ragu untuk beli di bottomnya. Kemungkinan akan diangkat naik. Ada beberapa kejadian seperti itu. Di sini ekornya cukup panjang, di sini juga ekornya cukup panjang tanggal 19 Juni. Koreksi cukup dalam namun di bawah menguat. Jadi maka bisa dipantau jika mark pada awal sesi koreksi ke dekat support 550 di 1070. Karena ada akumulasi yang cukup besar oleh YU. YU flash price-nya di 1080, berarti akan dijaga di sekitar harga 1080. Kembali uptrend, breakout EMA 20, breakout EMA 50 langsung dalam satu hari. Low, higher low. Target 1200, 1190, 1180 kemungkinan akan bisa tercapai untuk mark beberapa waktu ke depan. Selanjutnya MLPL pada perdagangan hari ini menguat cukup tinggi disertai dengan volume yang cukup bagus, disertai akumulasi yang juga cukup besar, asing ada jualan 750 juta. Karakternya sama dengan Dewa yang sudah kita bahas pada video kemarin bahwa MLPL di perdagangan pada Desember volumenya makin mengecil. Dari tanggal 29 November mengecil, besar, kemudian 2 Desember mengecil, 3 Desember mengecil, 4 Desember makin mengecil. Nah, ketika sudah makin mengecil seperti ini, big money-nya merasa bahwa oh ini sudah habis nih yang jualan. Karena sudah habis yang jualan, justru big money-nya HK. Akhirnya menguat cukup tinggi. Closing di 128. Secara metodologi ada akumulasi besar, namun ternyata yang akumulasi XL. Wow, XL. Kita lihat cara gross. Cara gross yang ngangkat YP, tapi YP sudah jualan. YP beli 14 miliar, jualan 13 miliar. Jadi saat di atas tadi sideways, YP sambil distribusi ternyata. XL-nya masuk 14 miliar, baru jualan 10 miliar. Masih punya barang cukup banyak. Average-nya juga sangat dekat. Diakumulasi cukup besar oleh XL, KI, PD, YP. Yang distribusi GRCC, DHSG. Secara teknikal saat ini tertahan di MA 20 dan di MA 50. Maka kemungkinan masih akan sideways dulu ya. Kemungkinan masih akan sideways untuk beberapa waktu ke depan. Sebelum nanti akan berhasil breakout EMA 50, EMA 20. Meskipun bisa jadi besok langsung breakout. Namun biasanya kalau sudah seperti ini, naik cukup tinggi akan slow dulu ya. Akan slow dulu, biarkan koreksi dulu. Big money juga mau dapat harga murah lagi, maka biarkan koreksi dulu. Jika ada koreksi ke dekat 118 sampai 115, maka bisa dipantau, bisa spekulasi buy di sekitar area itu 115 sampai 118 untuk multipolar TBK. Selanjutnya PTRO, Petrosi pada perdagangan hari ini menguat 2,70%, sempat menguat 4%-an, namun kemudian di bawah turun, ada banyak yang jualan sepertinya. Meskipun begitu asing ada akumulasi kembali 6,7 miliar. Secara bandarmologi netral yang distribusi SS, EP, LG, AZ, yang akumulasi PD, XA, XL, BK. Sudah sampai ke all time high-nya, namun PTRO kenaikannya sudah tidak dengan candle yang cukup bagus, sehingga bisa jadi pada perdagangan esok PTRO terkoreksi ke 23 ribuan atau ke low-nya pada perdagangan hari ini di 23.150 ya. Ada potensi untuk PTRO terkoreksi ke 23.200, 23.300
150. Jika ada koreksi ke 23.000, maka lebih baik tunggu kembali di dekat support psikologis 20.000. Kalau sobat trader memang berniat untuk trading jangka menengah dan siap jika dibawa koreksi dan ingin tetap hold, dipersilahkan. Atau justru modalnya banyak, jika ada koreksi ingin average up, juga dipersilahkan. Keputusan investasi ada pada langsung masing-masing. Yang jelas, siap mental kalau ada koreksi. Karena strategi investasi satu orang dengan yang lainnya berbeda. Ada yang investasinya justru dengan day trading, ada yang investasinya justru dengan jangka menengah, ada yang jangka panjang. Kemungkinan akan koreksi untuk PTRO pada perdagangan 6 Desember 2024. Karena kenaikannya juga sudah cukup tinggi dan sepertinya sellernya lebih kuat. Ekornya dengan badan dari candlenya lebih panjang ekornya, ya kita lihat ekornya lebih panjang daripada badan candlenya, sehingga memang sellernya lebih kuat daripada buyernya. Meskipun tidak sampai turun cukup dalam sellernya, namun ini juga sudah pertanda yang kurang bagus. Bisa jadi ini candle shooting star. High-nya ada di 24.975. Ya, pas berarti. Pas di resisten psikologis 25.000. Ya, pas di resisten psikologis 25.000. 25.000. Nah, ini 24.975. Kita paskan 25.000. Untuk menjadi pengingat kita bahwa ini menjadi resisten dari PTRO saat ini. Setelah sebelumnya resistennya di 20.000 mampu ditembus, saat ini 25.000-nya belum mampu ditembus dan terkoreksi sampai cukup dalam 23.800. Selamat bagi sobat trader justru jualan di high-nya di 24 ribuan. 24.700 ya lumayan lah. Nanti tunggu lagi di dekat-dekat support MA20. Sama uptrend ini kemungkinan ketika tersentuh MA20 akan kembali naik. Soalnya TPIA yang juga menguat pada perdagangan hari ini dengan kinerja cukup solid, justru ini lebih bagus daripada PTRO kondisinya, dan kondisinya juga baru uptrend belakangan. Sehingga kalau sobat trader tertarik untuk trading di beberapa emiten grup Pak PP, ini menjadi salah satu opsi yang memang sepertinya bisa kembali ke 10.000. 2 hari terakhir ada akumulasi asing 2 miliar pada perdagangan hari ini 5 Desember. Disertai dengan akumulasi besar oleh RXCC DHAK di distribusi YUBB DXOD. Masih ada potensi untuk Chandra Asri Pasifik mampu melanjutkan penguatannya, namun kenaikan pada 2 hari terakhir sudah cukup tinggi, sudah 18%-an. Maka lebih baik tunggu-tunggu koreksi saja kalau memang ingin spekulasi buy di TPIA Chandra Asri Pasifik. Saat ini berada di level harga 8375, supportnya ada di EMA 50 dan EMA 200 yang berada di sekitar harga 8000. Jika ada koreksi ke 8000, justru kesempatan untuk buy on weakness dari TPIA. Kemungkinan masih akan uptrend. Volume 2 hari terakhir dengan volume cukup besar pertanda bayarnya lebih kuat. Ya, bayarnya lebih kuat apalagi ada akumulasi besar. Selanjutnya YRG pada perdagangan hari ini menguat namun belum mampu menembus MA 200. Belum mampu menembus MA 200 yang ada di level harga 97. Secara meteorologi distribusi. Namun asing ada masuk 1,1 miliar. Belum mampu menembus MA 200, kemudian closingnya di harga 96. Padahal high-nya sampai ke 98. Saat ini harus breakout dari MA 200-nya untuk Wir Asia mampu melanjutkan penguatan ke 100, ke 102, ke 107. Pas di EMA 20 dan pas di EMA 50. Silahkan dipantau kembali untuk WRG beberapa waktu depan. Sudah golden cross RSI stokastiknya
Tawar-tawar saja jika ada koreksi ke dekat 93, justru kesempatan untuk buy on weakness. Kalau tertarik, spekulasi buy di WIRG. Potensi membentuk head and shoulder memang. Atau sudah. Nih. Shoulder, head, shoulder. Time frame 1 jam coba. Shoulder, head, shoulder. Sudah breakout harusnya. Kalau head and shoulder resistnya di 94, berarti ini sudah breakout. Maka jika ada koreksi ke dekat 94, justru kesempatan buy on weakness. Ya, bisa dipantau. Kalau sobat trader sudah punya dari harga atas mau average down, ini sudah oke. Saat ini sudah oke. Namun tawar-tawar saja. Kalau bisa average down di harga 95, 94, maka lebih baik. Jika mau average down atau jika entry baru, sama saja strateginya. Silahkan kalau mau average down. Kemudian Clio pada hari ini kembali menguat 3,28%. Dengan volume cukup bagus, ada potensi Clio mampu melanjutkan penguatannya. Saat ini berada pas di bawah MA50 yang beberapa kali gagal tertembus. Ini menahan koreksi, kemudian menguat, menahan koreksi, kemudian menguat. Saat ini menahan penguatan, kemudian koreksi, menahan penguatan, kemudian koreksi. Nah, saat ini akan ada ujian lagi dari Clio. Apakah Clio mampu menembus MA50-nya? Selamat bagi sobat trading, spekulasi buy kemarin di harga 1205 sudah floating profit cukup lumayan ya. Silahkan kalau mau di take profit, ini pas di resistance 550 bisa dipertimbangkan untuk area take profit karena memang beberapa kali belum mampu menembus MA50. Kalau memang sobat trader siap dibawa turun lagi dan targetnya tidak di sini, targetnya di 1300, maka ya dipersilahkan karena secara matematik juga ada akumulasi besar. Dana asing ada masuk 2 miliar. Yang akumulasi BK, YU, AKBB yang distribusi YP, YJ, CC, XL. Ya, bisa dipantau untuk Clio. Seperti biasa, kalau ada koreksi di awal sesi justru kesempatan untuk spekulasi buy. Kalau sudah naik di awal sesi maka lebih baik jangan dikejar. Karena biasanya kalau ini naik di awal sesi justru dibawa turun di pertengahan sesi atau di akhir sesinya. Maka beli merah saja, jual hijau seperti kemarin nih. Beli merah cukup dalam, jual hijaunya saya ini harusnya sudah floating profit lumayan. Sudah hit TP2 ini harusnya. Apa belum? Oh, belum. Last price-nya di sini ya. Tidak apa-apa. Semoga bisa hit TP1 dan 2 untuk Clio. Terakhir main pada hari ini menguat 3,05% disertai dengan asing ada masuk 960 juta dan ada akumulasi besar oleh AI, AZ, ZP, AKTP yang distribusi KK, LG, CC, YP. Sejauh profit bagi sobat trading spekulasi buy saat konsolidasi di sini sudah kita buatkan trading plan. Sudah floating profit lumayan, kalau belum di take profit silahkan di take profit. Kalau memang belum di take profit dan merasa harus di take profit. Kenapa merasa harus di take profit? Karena pada perdagangan 15 Desember ini terjadi gap up ya, gap up di awal sesi open gap up sehingga main dibuka di harga 840 sedangkan closing di 4 Desember di harga 820, cukup jauh. Volume cukup bagus, memang masih akan ada potensi untuk main melanjutkan penguatan, namun akan lebih baik jika koreksi dulu ya, koreksi dulu karena sudah berhari-hari candlenya hijau. Tunggu koreksi saja di dekat-dekat 780 pas di MA50-nya. Jika ada koreksi ke arah situ maka bisa spekulasi buy. Kemungkinan harusnya akan ada koreksi untuk MAID. Koreksi ke 830 lumayan. Tutup gap. Koreksi ke 800 juga kesempatan untuk beli main. Itulah beberapa pembahasan saham-saham yang menguat pada perdagangan hari ini. Manakah yang masih potensi silahkan dianalisa ulang. Yang jelas beberapa emiten ini disertai dengan volume cukup bagus. Namun volume cukup bagus bisa jadi juga sellernya juga cukup besar. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.